Kami dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamung Praja. Viral video sejumlah oknum anggota Satuan Polisi Pamung Praja, Kabupaten Garut, Jawa Barat memberi dukungan pada calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka. Dalam video tersebut mereka menyatakan Indonesia butuh pemimpin muda di masa depan. Kami dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Garut menyatakan Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan. Mas Gibran Raka Buming Raka. Terima kasih. Ketua Bawaslu Kabupaten Garut Ahmad Nurul Syahid mengatakan pihaknya telah melakukan sidang pleno dan akan segera memanggil Satpol PP yang berada dalam video viral ini. Yang jelas untuk semua pegawai pemerintah daerah itu pemerintah ya harus netral, itu harus netral. Tapi kami akan berusaha salah satunya itu memastikan orang-orang yang ada di video itu statusnya dia honorer atau misalnya ASN baik itu P3K ataupun PNS. Itu yang dalam proses penelusuran yang ingin kami dapatkan informasi. Video dukungan oknum Satpol PP ini membuat gaduh karena ketidaknetralan ASN. Sementara pihak Pol PP Garut belum memberikan konfirmasi terkait kebenaran video yang viral ini. Kembali di The Prime Show bersama saya Abraham Silaban. Saya masih berbincang dengan Mas Khairul Fahmi, pengamat militer dari ISIS dan juga aktivis hak asasi manusia Bung Usman Hamid. Saya ke Mas Khairul. Mas Khairul, bicara soal hari-hari ini, segala sesuatunya diuji yang namanya netralitas dan lain sebagainya. Termasuk juga publik sah-sah saja apabila mempertanyakan kemudian apakah TNI kemudian netral dan sebagainya. Kenapa kemudian isu-isu ini kemudian ditarik, kemudian disangkut pautkan dengan insiden yang terjadi di Boyolali, sehingga saya menangkap ya, semacam ada kesimpulan yang dibuat seolah-olah TNI tidak netral. Apa fair dirasa demikian? Iya, kesan itu kan tidak bisa dibuat-buat juga ya sebenarnya ya. Tapi memang kalau saya lihat belakangan ini memang harus ada upaya yang lebih besar dari TNI ya untuk menunjukkan komitmen netralitasnya dan menunjukkan bahwa mereka serius menjaga netralitas itu termasuk ya dalam hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas mereka sehari-hari di lapangan dalam tugas baik dalam tugas keseharian maupun ya aktivitas lain. Nah, ini yang menjadi masalah ya. Mungkin di tingkat atas sudah oke ya. Tapi bagaimana dengan prajurit-prajurit muda ini? Di grassroots. Nah, di grassroots mereka. Nah, kalau kita lihat di Boyolali ini misalnya, pelaku-pelaku yang disampaikan sudah jadi tersangka ini kan rata-rata berpangkat prajurit 2 ya. Ini level termuda, saya nggak bilang terendah, termuda lah gitu ya. Mereka mungkin tamtama yang baru selesai pendidikan gitu ya, baru terjun ke lingkungan kedinasan. Mereka rata-rata usia prajurit muda ini ya masih sangat muda dan mereka punya kecenderungan untuk ya karena baru keluar pendidikan kan masih semangatnya masih tinggi. Mereka dipompa oleh jiwa korsa, ada arogansi juga yang dipompakan ke mereka karena mereka disiapkan untuk jadi untuk menjadi alat kekerasan kan gitu. Jadi tapi apa yang terjadi di sana kan disebutkan tadi oleh Kadispen itu kan murni insiden, tidak ada perencanaan, tidak ada tendensi untuk melukai ataupun mengeroyok relawan paslon tertentu. Iya betul, tapi mereka punya karakter bawaan ya, ada ada korsa, ada karakter bawaan impulsif ya. Ini yang saya kira perlu juga nah mereka punya kecenderungan untuk bersifat impulsif, emosionalnya kan masih tinggi meledak-ledak, apalagi mereka memang di pompa arogansinya tadi saya katakan itu membuat mereka ketika terjadi dalam situasi berada dalam situasi seperti itu ada pemicu, ada identifikasi massa, ada peran sosial yang mereka rasakan. Nah, itulah kemudian terjadi gitu ya, kekerasan itu. Menurut Anda, lepas dari insiden yang terjadi di Boyolali, apa yang mesti
dilakukan oleh institusi TNI untuk memastikan dirinya tidak terjebak dalam framing bahwa dirinya tidak netral dan lain sebagainya. Karena bagaimanapun narasi Dirkhusus liar itu sudah mulai menjadi perbincangan publik. Ya, para pimpinan TNI mulai dari di Mabes TNI hingga di level terendah, ya komandan-komandan batalion, komandan Kobi, komandan peleton sampai komandan regu bahkan itu harus serius ya melakukan pembinaan karena aturan sudah ada. Yang dibutuhkan kemudian adalah kehendak yang kuat, perhatian, pemantauan, pengendalian, kemudian keteladanan dari pimpinan. Ini yang kalau tadi dikatakan oleh Pak Kadis Penat itu spontanitas mungkin ya. Tapi kan itu juga berarti menandakan bahwa kurangnya kepedulian dari pimpinan, ya. Mereka kurang antisipatif terhadap situasi seperti itu. Untuk memastikan tidak ada eskalasi yang besar. Termasuk misalnya nih, kalau saya mau contohkan yang di Boyolali, itu kan mestinya bisa dimitigasi sejak awal ya. Oh, knalpot brong itu mungkin dianggap sudah biasa digunakan ya dalam kampanye. Ya. Terus konvoi juga sudah biasa gitu ya. Termasuk kemudian harusnya terinfo dong. Ya, ketika misalnya ada agenda kampanye capres melalui tertentu jalur-jalur ini. Nah, itu kan komandan Kodim, komandan batalion itu sebenarnya kan bisa berkoordinasi dengan Kapolres dan KPU untuk kalau bisa jangan diarahkan lewat sini dong. Nah, kan itu supaya terhindar dari hal seperti itu. Terakhir Bung Usman, yang Anda sampaikan? Ya, saya kira sebenarnya sumber dari potensi pelanggaran terhadap netralitas itu bisa berasal dari dari atas justru. Kenapa? Karena Presiden sebagai Panglima tertinggi telah menunjukkan keberpihakannya kepada pasangan calon tertentu, dalam hal ini 02. Dan Presiden juga terkesan menunjuk pimpinan TNI misalnya, itu dari orang-orang yang sangat dekat secara pribadi. Misalnya Panglima TNI Pak Agus Subianto sejak di Surakarta, di Solo. Demikian pula Kepala Staf Angkatan Darat yang merupakan menantu dari Menko Marinvest Jenderal Luhut Panjaitan. Jadi hal-hal semacam ini dilihat di bawah seperti macam satu iklim yang membuat mereka merasa kalau begitu kita berada di bawah arahan Presiden, Panglima, Kepala Staf yang kebetulan dekat dengan Jokowi, dekat dengan Menko Marinvest, dan karena itu tidak memberi dukungan pada yang lain, bisa seperti itu gitu. Mungkin peristiwanya seperti kebetulan, tapi kalau kita lihat dalam kasus Boyolali, korbannya itu korban relawan dari 02 gitu, dan beberapa peristiwa yang terjadi juga seperti itu. Bahkan dalam kasus di KPU ada seorang mayor aktif yang justru menggunakan seragam pendukung 02. Jadi dari mulai elit politik ini yang menurut saya khususnya di elit militer janganlah terlalu mau ditarik ke dalam politik praktis gitu, karena di tingkat bawah implikasinya bisa sangat fatal gitu, seperti yang terjadi di belakangan ini. Terima kasih. Jadi saya kira aksi main hakim sendiri harus dihentikan apapun alasannya, tidak boleh main hakim sendiri. Sepakat. Terima kasih Bang Usman Hamid atas kehadiran Anda melalui Zoom, dan terima kasih Mas Khairul Fahmi, pengamat militer juga yang sudah hadir bersama kami. Dan pemirsa, demikian jumpa kita di The Prime Show. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Abraham Silaban pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Thank you.